Makanya malah lebih sayang hewan ketimbang manusia. Hewan tidak ada yang makan anaknya, tetapi manusia berapa banyak memakan anaknya. Orang tua menggauli anaknya, itu namanya manusia makan anak itu. Ya, dijual anaknya, dibuang anaknya, dibunuh anaknya. Padahal harimau begitu ganas, tidak ada harimau makan anak. Tetapi manusia berapa banyak manusia merenggut kegarisan anak, mengambil hak anaknya, menjual milik anaknya. Ya, diam-diam lagi. Ya, Masya Allah. Karena dalam diri manusia ada sifat kebinatangan. Itulah hakikat korban. Kalau secara zahir ya kita ngorban hewan. Padahal yang maksudnya secara hakiki kita korban hewan dalam diri kita. Kita sembelih nafsu hewan kita itu. Kita korban dia demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keganasan dalam diri ini sangat besar. Itu yang disebut dengan egois, ya. Sifat menang sendiri, mau didengar sendiri, mau dia saja diikuti, tidak mau melihat, meraih orang lain. Itulah sifat binatang, ya. Itu yang harus dikorban pada diri kita. Korban kebinatangan kita. Jangan perturutkan nafsu binatang kita. Ya, jangan perturutkan sifat yang tidak peduli orang lain. Kita harus rawat, bila perlu kita bunuh sifat yang tidak mengerti orang lain. Kan itu sifat binatang. Ya, tidak mengerti orang lain. Sikat saja. Binatang tidak punya kebijaksanaan. Ya, tidak punya kebijaksanaan. Tapi kasih sayang tidak punya, luar biasa. Ya, itu yang hakikatnya dikorban. Kita korbankan pertama sifat ego, kita kalahkan, kita korban dia. Kita kalahkan. Kedua sifat kebinatangan. Ya. Sifat memperturutkan hawa nafsu, kita bunuh setan dan hawa itu. Nah, itu kata manusia itu. Ya. Wahai anak, dah hidupkan takwa, matikan setan, matikan hawa. Karena takwa pembuka surga, setan dan hawa pintu neraka. Nah, itu yang kita korban, ya. Jadi sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita, itu kita korban dulu. Ya. Itulah yang membuat manusia menjadi pemurah nanti. Kalau sudah sifat hewannya terbunuh, ya, itu yang membuat dia pemurah, tidak merasa takut, ya. Itu. Baru yang ketiga, sholat itu dalam kerjanya. Tidak ada pekerjaan dalam sholat itu yang salah. Cuma banyak salah digunakan, salah dilakukan. Ya. Mulai dari berdiri adalah huruf alif. Itu simbol dari, ya, huruf Allah, alif. Atau huruf alif dari nama hambanya Muhammad yang bernama Ahmad. Ahmad itu 4 huruf, pertama alif. Makanya Ahmad itu disebut gerakan sholat. Alif itu di saat berdiri, baru huruf H. H itu di saat ruku. Makanya huruf H itu kayak orang ruku. Baru mim adalah posisi sujud. Mim itu kan tulis. Baru dal duduk. Nah, dal itu orang duduk. Nah, cuma itulah gerakan sholat itu. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Duduk, ya. Bangun, berdiri terus. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada. Baru yang paling inti adalah keteraturan. Disebut dengan bijaksana itu. Disebut dengan adil itu.
sesuai dengan tempat, sesuai dengan posisi, porsi, makom, kedudukan. Itulah tertib. Julu tabjulu. Kalau memang Allah huwal awal, mari kita awalkan. Dengan ucapan kita mendahulukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan tindakan lakukan kebaikan. Itu juga huwal awal. Huwal akhir, dia yang maha akhir. Tutuplah ucapan kita dengan hamdalah kalau sudah selesai. Tutuplah perbuatan kita dengan hamdalah. Tutuplah gerak-gerik kita dengan hamdalah. Ibarat kita tidur, kita lapor. Alhamdulillah. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut, kita bangun. Kalau kita tidur, apa doa tidur? Bismikallahumma. Aduh, dinapan. Apa doa tidur? Karena ada doa tidurnya. Apa doa tidur? Kalau bangun tadi sudah cocok itu. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani. Bismillahumma ahya wa amut. Itu tidurnya, ya. Nah, kita tidur, kita dahulukan Allah. Kita bangun, mendahulukan Allah. Memang dia huwal awwal wal akhir. Ya. Wa zahir, atas kita Allah, wal batin, bawah kita Allah. Jadi kita diliputi oleh Allah. Itulah tertib dalam sholat. Makanya kadang-kadang kita ke belakang, ke depan. Kalau kita berdiri kita ke belakang. Kalau kita sujud kita ke depan. Kalau kita turun kita ke bawah. Kita bangun lagi naik. Terus begitu. Ya. Huwal awal kita maju, wal akhir kita mundur. Ya, wal zahir kita naik, wal batin kita turun. Ya. Semuanya adalah sifat Tuhan. Zahir naik, karena memang dia muncul, nampak tinggi naik. Kalau turun tidak kelihatan, hanya disebut dengan batin. Nah, ketika Allah Maha Zahir, tidak ada di atasnya lagi. Dialah yang zahir. Wal batin, tidak ada yang lebih bawah lagi dari dia. Dialah yang paling dalam, dia yang paling bawah. Dari semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa orang berangkat ke masjid. Ya. Allahumma ja'al fi amami nura wa khalfi nura wa yamini yura wa simali nura wa fawqi nura wa hawali nura. Itu maksudnya ketuhanan. Ya Allah, jadikan di depanku cahaya, di belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, di sekitar saya juga cahaya. Karena kita tidak mau berpisah dengan Sang Pencipta. Sebagaimana Allah mengkomitmenkan dirinya, ya, Allah selalu bersama hamba. Tapi kita tidak berkomitmen selalu bersama Tuhan. Kadang-kadang dia bilang sepi dan darah dengan sepi, tidur. Ya. Allah tidak tidur. Ya, la sinatum wala naum. Allah tidak tidur. Apalagi ngantuk, ya. Nah. Makanya ayat ini disebut dengan ayat hebat itu. Ayat kursi luar biasa. Tidak ada orang membacanya selesai sholat satu kali. Ya. Kelebihannya tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali satu. Orang siapa membaca ayat kursi selesai sholat satu kali, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali satu. Mati. Artinya kalau belum mati tidak bisa masuk surga. Kalau mau mati dulu. Itu luar biasa. Satu-satunya ayat secara zahir, ya, menjelaskan Tuhan tidak tidur, tidak ngantuk. Ya. Makanya ayat ini untuk membangunkan hamba dari kelupaannya, kealpaannya, ketidakingatannya kepada Allah, agar tetap jaga, ya, tetap
jaga. Kita kenapa tidur? Karena kita memang lemah. Tuhan, hanya dengan tidur sekekar-kekar otot manusia kalah dengan ngantuk. Lara balung ngantuk. Dah. Coba. Padahal tidur ya tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki kekuatan sebagaimana manusia. Tapi kok bisa kalah hanya dengan satu kata tidur gitu. Sehingga ilmu ini juga bisa mengalahkan siapapun. Tinggal di hipnotis tidur. Udah balung luar biasa sih dah. Dia tidak ingat dirinya, yang diingat hanya sanjungan. Sanjungan gitu. Baru kok tangkap di situ. Tembak gitu. Ya, tidak sadar tembak. Dia sulit menolak itu. Wah, penuh berjulu itu. Sindarangan tenda. Usahakan itu. Ya. Nah, itulah. Yang terakhir tadi adalah tertib. Nah, itulah 4. Keteraturan, keseimbangan. Ya, niat, bacaan, tindakan, dan ketertiban. Ya. Dan itulah memang 4 huruf Muhammad, 4 huruf. Ya. Itu adalah kestabilan. Ya. Kita memang harus 4 arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Nah, itu contoh ungkapan yang melalui ya Imam Ibnu Arabi. Coba dibaca dulu. Yang lanjut Abul Hasan Al-Asy'adzali. Baca. Cepat-cepat sudah. Baca-baca saja. Ayo baca. Abul Hasan As-Sadali, penampilan berikutnya adalah Abul Hasan As-Sadali Dr. Abdul Hamid Muhammad dalam bukunya yang berjudul Abul Hasan As-Sadali yang diterbitkan di tahun 1387 Hijriah sampai dengan 1997 Hijriah, mengatakan bahwa beliau adalah seorang arif billah, seorang sufi penuh perjuangan, lahir di tahun 593 Hijriah, wafat pada tahun 656 Hijriah. Dalam singgungannya yang singkat diterangkan bagaimana pendapat As-Sadali mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, penulis kitab Al-Mawaqif Al-Khotabat. Kata beliau, kitab itu bukan sembarang kitab, tidak mudah, dan yang kesukarannya sudah pasti. Oleh karena isinya mengibaratkan tentang hal-hal rohani menginginkan dan tidak mungkin bagi seorang dapat mendalami selain kawan-kawan ahli rasa yang tinggi pula pengertian dan pemahamannya. Tak mungkin seluruh kitab itu dipahami kecuali oleh orang yang khusus di bidangnya. Dan dalam hal ini Abul Hasan As-Sadali benar berhasrat hendak meringankan dan menggampangkan kandungan isi kitab itu agar mereka yang berkemampuan bersedia untuk menerima dapat memahami. Dan beliau dalam hal ini bersedia menyediakan kunci pembukaannya bagi setiap yang merindukan alam hikmat kebijaksanaan. Sayang sekali sampai akhir hayatnya niat baik beliau belum sampai terlaksana. Dalam buku itu disebutkan pula bahwa Ibnu Athaillah membawakan sebuah kisah. Pada suatu hari pernah terjadi suatu pertemuan di Kairo di rumah Zaki Asy'ari. Dalam pertemuan tersebut Syekh Abdul Hasan As-Sadali memegang sebuah kitab Al-Mawaqif wal Khotabat. Kitab tersebut beliau baca di hadapan Ibnu Athaillah dan Abu Abbas Al-Nasyri. Berdasarkan pada tulisan Dr. Abdul Halim Mahmud mengenai kehidupan As-Sadali yang pernah berguru pada Abu Salim bin Mahashishi, teranglah bahwa buku Al-Mawaqif Al-Khotabat karangan Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri yang kami terjemahkan dan susun dalam bahasa Indonesia dengan judul Melihat Tanda sudah dikenal dan diketahui oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, penulis kitab Al-Hikam, yang sudah guru Ibnu Athaillah, murid Abul Hasan As-Sadali. Dalam buku tersebut
tersebut terdapat banyak persamaan perihal kata-kata. Allah berkata kepadaku dan lain-lain yang serupa dengan itu. Semoga ridho dan rahmat Allah kepada beliau. Ya, ketundukan nafsu dan jiwa, kalau enggak ya kena sangat tinggi. Ya, orang bahasanya saja ra'aitullah, ya, luar biasa, melihat Allah. Kalamnya saja enggak punya bentuk, enggak ada hurufnya, enggak ada rupanya. Itu disebut oleh Syekh At-Tijani dalam penjelasannya tentang kitab Allah. Kitab Allah itu dibagi, ada kitab Al-Quran, Kalamullah Al-Quran namanya. Kalamullah itu beliau bagi. Kalamullah Al-Quran, Kalamullah Ad-Dal, Kalamullah Al-Madlul. Kalau Kalamullah Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu namanya Kalamullah Al-Quran. Kalau Kalamullah Ad-Dal diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilakhir ditutup dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ya, waktu turun bukan Al-Quran namanya, belum bernama Al-Quran, masih firman Tuhan yang turun. Setelah dibukukan baru disebut Al-Quran. Ya, wahyu yang turun, bukan Al-Quran yang turun. Sekalipun disebut wa anzalna nazalna fi lailatul qadar itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tapi belum menjadi utuh disebut Al-Quran. Tahu itu bedanya ya? Kalau Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Al-Dal awalnya Iqra, ya, akhirnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3 itu. Nah, Al-Madlul itu yang sulit. Kalam Allah Al-Madlul itu yang sulit. La harfan wala sautan wala harakatan wala suratan wala kulla syai'. Tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya, tidak ada titiknya, tidak ada suaranya, tidak ada semuanya. Itulah hakikat kalam Allah yang sebenarnya. Kalau Al-Quran itu taswir min kalamillah, gambaran kalam Allah. Gambaran, bukan asli kalam Allah. Ya, bukan hanya gambaran kalam Allah. Karena kalam Allah itu tidak ada hurufnya. Al-Quran ada hurufnya, ada barisnya, ada titiknya. Makanya belum sampai ke hakikat aslinya. Ya, hanya gambar. Kalau tidak ada gambarannya, bagaimana kita bisa menjelaskan firman Tuhan? Makanya hadis qudsi itu kalam Allah hanya maknanya, lapasnya itu kalam Nabi. Hadis qudsi itu dua orang loh, yang dalam adalah Tuhan, yang luar adalah Muhammad. Lapasnya dari Muhammad, maknanya dari Tuhan, disebut hadis qudsi. Kalau hadis ya, dua-duanya dari Nabi. Nabi yang lapaskan, Nabi yang terjemahkan. Kalau hadis qudsi, Allah yang terjemahannya, tapi dilapaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Al-Quran, makna dan lapasnya dari Allah. Makna dan lapasnya dari Allah. Dan itu pun tidak kelihatan, tidak terdengar, tidak apa-apa, tidak ada. Cuma itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Jibril. Ibarat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di doa siapa ini? Hah? Siapa punya doa ini? Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ini siapa punya nih? Nabi Yunus. Ya. Wa alhiqna bis-shalihin. Doa siapa? Nabi Yusuf, ya. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ini siapa ini? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi contoh. Apakah ini kalam nabinya atau kalam Tuhan ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ungkat Nabi Yunus atau ungkat Tuhan nih? Katanya, tadi kan doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus atau kalam Tuhan? Hah? Mana yang benar nih? Doa Nabi Yunus atau firman Tuhan? Kan dia Quran nih kan? Berarti kalau Quran ya kalam Tuhan lah. Ya katanya doa Nabi Yunus. Yang benar yang mana itu? Doa Nabi Yunus atau firman Tuhan? Ya, tetap firman Tuhan menggambarkan doa Nabi Yunus. Ya. Orang KTP sebut cerita ditayangkan saya jaga. Ini engkatnya dengan no. Engkat dengan itu atau cerita nepeng no? Mana yang benar tuh? Hah? Tetap ceritaan Anda menggambarkan cerita orang. Paham ini? Ya. Jangan sampai bingung Anda ini. Ya, ini firman Tuhan atau memang kata-kata Nabi Yunus ini? Tetap yang menang kalam Tuhan. Karena Nabi Yunus itu juga berkata dengan kata Tuhan, bukan dengan kemauan sendiri. Tidak ada manusia bisa berkata sendiri kecuali didorong oleh kehidupan Tuhan yang ada pada dirinya, lalu lewat lisannya dia bisa berkata kata-kata. Tetap yang menang kalam Tuhan. Nah, Al-Quran yang kita baca itu taswir, cerita orang Bani Israel, cerita orang kafir, cerita orang muslim, orang munafik, semua di situ. Ya, karena keseluruhannya itu adalah ketuhanan namanya. Dialah Allah. Segala-galanya itulah Allah itu. Kafir di situ, munafik di situ. Karena dia yang atur, dia yang buat. Dia yang kendalikan. Dia yang kasih rezeki, dia yang semua. Gitu kira-kira, ya. Imam As-Sazali dulu mencela Imam Ghazali tentang bagaimana beliau mencela terang tasawuf itu. Karena beliau belum masuk, belum tersentuh. Ya cukup dicela-cela. Ini mau tahu aja ya. Ya. Nah, begitu dia diajar, langsung menjadi pendiri tarekat Sazali. Dialah yang berkomentar panjang lebar bagaimana tinggi makomnya tentang tasawuf. Gitu. Awalnya dia pencela, ya, pada doa. Makanya jangan tersinggung dengan orang yang mencela, karena mereka belum tahu. Makanya Nabi dulu tidak tersinggung ketika dilempar, dihina. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk umat saya karena mereka belum tahu. Beliau tidak tersinggung. Karena tidak ada gunanya tersinggung sama orang tidak tahu kan. Wajar dia karena memang tidak tahu. Makanya ajar dia supaya tahu. Ya. Makanya dimasuki dengan cara akhlak, dengan lemah lembut, ya. Ini konsep dakwah, konsep memasuki apapun. Gunakan kelembutan, ya. Bagaimana terkenalnya api ganas luar biasa api itu. Tidak tahu siapa-siapa, asal masuk selesai semua. Tapi begitu dengan api, dengan air, dia bisa tunduk. Ya. Paham kananya itu? Sekeras apa orang masuk lewat ucapan halus, sikap halus, akhlak halus, dia akan tunduk pada Anda. Ya, tunduk. Betapa angin juga bisa mengalahkan air, lembutnya luar biasa air. Dia pandai bergaul air itu. Apakah ini potongan air sebelumnya ini? Tidak. Kenapa seperti ini? Karena memang wadahnya begini. Coba taruh dia di gelas.
seperti gelas sudah dia. Ya. Taruh di tempat yang datar, datar juga dia. Taruh di lonjong, lonjong juga dia. Taruh di bundar, bundar dia. Kita diajar oleh air. Ya, segera menyesuaikan diri. Pandailah bergaul secara hikmah, kata Maulana Said. Pandai bergaul secara hikmah. Menangembek dengan miliung ngembek. Menangiong dengan miliung ngiong. Ngembek ngiong kapiak na itu. Hah? Pandai bergaul secara seperti air ini. Tapi dia juga bisa kalah. Kehalusannya masih di bawah rata-rata kehalusan angin. Makanya tertarik air itu, disedot oleh angin. Iya. Ketika kita menyemur, matahari tidak kelihatan, bisa kering? Bisa kering tanpa panas? Kemana airnya itu? Siapa yang ngambil tuh? Angin. Angin yang nyedot. Iya. Makanya kalau orang halus, kita harus lebih halus lagi. Kesedot sudah. Kesedot. Nah, itu caranya, ya. Belajar dari filsafat. Orang halus kita halus lagi. Orang kasar, jangan kita kasar lagi. Kita halusin dia. Dekatin, ya, sopanin, sanjungin, eler, lupa darat ya. Ya, itu cara Nabi, ya. Cara Nabi. Tapi jangan lupa dengan kata-kata sabar. Kadang-kadang dia keras, ya. Untuk menghadapi keras itu jangan pakai kekasaran lagi, halus tapi sabar. Sabar. Semua musuh-musuh Nabi tunduk semua dengan akhlak dan kesabaran beliau. Makanya Nabi diajar akhlak dulu. 13 tahun Nabi diajar akhlak, baru diajar ibadah. Akhlak dulu, ya. Bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mentauhidkan Tuhan, ya. Bagaimana menghaluskan diri dengan Tuhan. Terus makanya Tuhan menyanjung, wa innaka la'ala khuluqin, sungguh agung jiwamu, akhlakmu. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, Aisyah menjawab, akhlak Nabi Al-Quran. Gitu. Al-Quran. Ya. Artinya jika mengatakan halal kita halalkan, jika Al-Quran mengatakan haram kita haramkan. Itu juga akhlak Quran. Quran bilang halal, dia bilang haram. Quran bilang haram, dia bilang halal. Bertukar-tukar jam. Ya. Akhirnya Syekh Sajali menjadi pendiri tarekat Sazaliyah. Ya. Pendiri tarekat Sazaliyah. Beliaulah juga yang menyederhanakan kitab ini. Nama aslinya itu yang Muhtabat, ya. Namanya Al-Mawaqib Al-Mukhtabat, ya. Berat memang, luar biasa. Saking dah mau disanjung beliau. Nah, inilah Al-Mawaqib Al-Mukhtabat. Ini dia kan. Besoklah kita ini panjang juga. Yang diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Bahjat. Al-Mawaqifu wal-Mukhatabatu di Syekh Muhammad Ibnu Abdul Jabbar An-Nappari. Beliau adalah seorang sufi yang paling asing dan paling sulit untuk dipahami. Sulit. Ghazali sulit, gampang. Ya. Qadariyah sulit, gampang. Tijani sulit, gampang. Ya. Rata-rata semua juga gampang. Ibnu Athaillah luar biasa, dia gampang juga, ya, gampang. Karena banyak ulama mampu dengan gamblang menjelaskan. Tapi beliau ini yang sulit. Seorang yang samar, ya, sudah sulit, samar lagi. Ya. Itulah Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Kata An-Nafri ini sebetulnya nama negeri tempat beliau tinggal. Sebagaimana halnya Al-Jailani, Syabdul Qadir Al-Jailani. Kalau mau luas juga luar biasa itu. Baca kitabnya, ya, Al-Qunyah. Al-Qunyah 2 jilid, ya. Yang menunjukkan bahwa negeri asalnya adalah
Jailan, ya. Negeri Jailan, beliau bergelar Al-Jailani. An-Nafar itu nama sebuah tempat di negara Irak. Dan memang sebagaimana yang saya sebutkan di atas kata beliau, bahwa beliau itu sangat samar dengan penyamarannya, samar dalam hidupnya, dan samar pula dalam karya-karyanya. Coba, dia banyak karangan tapi tidak mau diketahui siapapun. Waktu hidupnya tidak ada yang kenal beliau, ahli apa dia, tidak ada yang tahu. Dia sembunyikan dirinya di balik kebatinan Tuhan, ya. Setelah meninggal baru tidak diketahui pasti bila tanggal kelahiran beliau, tidak pula diketahui dari kapan sampai kapan beliau hidup. Dan tiada karya yang ditinggalkan kecuali hanya satu, yaitu Al-Mawaqib Al-Muhtabat yang masyhur itu. Yang sulit saja dia tersisa, berarti yang lainnya mungkin sudah termakan habis oleh orang-orang. Semua keterangan yang dapat diperoleh hanya merupakan perkiraan dan hayalan. Banyak persangkaan bahwa beliau berasal dari negeri Irak, dan itulah sebabnya maka dihubungkan dengan nama Nafar. Seluruh kehidupannya diperuntukkan merantau, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari bumi ke satu bumi yang lain. Tidak seorang pun mengenal di mana sebenarnya dia menetap. Tidak pula diketahui kalau hari ini berada di sini dan esok berada di mana beliau berada. Dia adalah penyepi, ya, yang merantau, dan bagi orang sufi perantauan itu merupakan siksa, ya. Siksa memang. As-safaru qit'atun minal azab kalau bahasa Nabi. Merantau sebagian dari azab Tuhan, ya. Apalagi banyak yang kita tinggalkan, yang kita sayang-sayang, berat, ya. Balenta lantai telu mewah, sakit tangan tampil ini. Senina tempat yang ngesenges, motor talima, Pajero doang, sekar. Penyepi yang merantau, dan bagi orang yang sufi perantauan itu merupakan siksa. Anggapan orang-orang sufi, serendah-rendahnya engkau merantau dari bumi ke bumi, dari satu tempat ke tempat lain, dan setinggi-tinggi perantauan adalah dari alam semesta menuju Sang Pencipta. Nah, itu jauh. Itu aja perantau tiba Bali, dengan merantau dari bumi ke Tuhan. Itu dari Bali ke Jawa, atau dari rumah ke Sembalun. Dan lukisan ke pelukisnya, lukisan ke pelukisnya itu diibaratkan, ya, dari alam ke pencipta, dari lukisan ke pelukisnya. Lukisan adalah alam, pelukisnya adalah pencipta. Alam adalah lukisan, Allah adalah penciptanya. Bagaimana menelusuri lukisan itu dengan saksama. Itulah orang yang sesuai dari sekian banyak yang sesuai dengan perantauan. Dan itulah orang yang selalu berpindah dari bumi Allah dan tidak dapat tinggal menetap di satu tempat. Dengan perantauannya yang terus-menerus itu, bertambah pula kesamarannya dalam kehidupannya, dan terhentilah pernah ahli sejarah dalam kaitan sejarah kepribadiannya. Sulit. Siapa orang tuanya, siapa ibunya, lahir tanggal berapa, di mana, tidak ada yang mampu baca. Tidak ada yang mampu baca, insyaallah. Dan itulah yang kami sebut hanya sebagai perkiraan dan hayalan saja. Tidak juga kami mengenal pakaian apa yang melekat di tubuhnya. Apakah gamis, jaket, kaos, tidak ada yang kenal. Dan makanan apa yang sehari-hari dimakan, nasi, buah-buahan hutan, atau daun kayu, wallahu a'lam. Tidak juga apa yang beliau kerja, beliau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjahit, bertani, berdagang, dan yang kenal juga, wallahu a'lam. Cukup.
Padahal manusia belakang umat Nabi Muhammad ini. Sementara sejarah orang-orang dulu ditahu. Bagaimana Aristoteles, Plato, ya, dapat dilusuri sejarahnya. Ternyata beliau saking samarnya, semuanya ikut samar. Ya. Termasuk dirinya ikut samar-samar. Pengenalan kami yang pasti hanyalah bahwa beliau penulis kitab Al-Mawaqib wal Mukhatabat. Dan itulah karya besar yang beliau tinggalkan, yang sangat bermutu dari sekian banyak kitab-kitab tasawuf. Kedudukan kitab beliau lebih berbahaya dari karya Ibnu Arabi. Nah, itu. Ini. Sudah dianggap Ibnu Arabi sesat oleh ulama lain. Saking berat dan sulitnya memahami. Coba beliau bilang, coba aku cari Nabi Adam. Nah. Nabi Adam itu kan dilarang makan huldi. Ya, hanya dilarang makan buahnya. Tapi beliau mengatakan, andai aku cari Adam, saya makan bersama akarnya. Iya. Hanya buahnya dimakan Adam. Begini manfaatnya kita lahir, Nabi lahir, semuanya lahir. Coba Nabi Adam dah makan huldi, tidak keluar dari surga, tidak ada semua ini, tidak ada Nabi itu, hanya dia yang ada. Termasuk Nabi Muhammad, tidak lahir-lahir. Termasuk kita, tidak ada. Tapi karena beliau makan buah huldi, kita lahir, semua Nabi lahir. Iya. Kamu mengaku je Nabi Adam melantong akar lebih akan beliau, akan Nabi lahir. Coba. Memang sulit memahami tasawuf ya. Sulit. Karena kebenarannya dibalik kesalahan itu. Ya. Cara zahir mungkin salah. Coba orang yang menghinanya tiap hari, mencelanya, kadang-kadang memukulnya, ya, dianggap lebih hebat dari dirinya. Dia tidak pernah menghina, memukul orang. Sementara yang menghina orang yang mencela tiap hari itu, ya, orang-orang jahat itu dianggap lebih-lebih dari dirinya. Ya. Kan kita jangan mungkin mampu mengucap itu. Ya, tidak mungkin. Orang mencela kita, kita anggap lebih bagus dari kita yang dicela. Beliau bersyukur, bersyukur banyak yang menghina, ya, dianggap berjasalah orang itu pada dirinya. Karena dia menghinanya, maka dengan itu dosanya diambil oleh orang itu. Dosanya diambil, pahalanya ke dia. Makanya dianggap lebih bagus. Karena dia tidak sanggup berikan orang lain pahalanya. Untuk mengambil dosa orang tidak sanggup. Tapi para penghina dan pencela sanggup mengambil dosa-dosa orang. Betapa baiknya orang itu. Ya. Antum sanggup mengambil dosa orang? Mau kan? Tidak mau. Oh, berarti belum hebat. Ini orangnya hebat nih. Dosa-dosa orang tiap hari diambil. Coba. Hah? Diambil tiap hari. Pahalanya sedikit, itu pun diserah sama orang. Coba luar biasa. Baiknya orang itu gitu. Dengan jelek baru bagus, dan tentu bagus. Tapi bagus yang tidak menyelamatkan dirinya. Persis kayak musibah yang menimpa orang riya, apa orang hasad itu. Musibah yang menimpa orang hasad tidak ada pahala. Padahal pahala musibah 900 derajat. Tapi musibah yang menimpa orang hasad, sakit dulu kan musibah. Lagu sakit dulu nak mikir angkep yang dengar. Bele mana mau kerawi ini mana do. Mantau dulu na diri sakit tiana dalam mangan. Nak mikir motor batur si baru beli. Bele mana ngotang ini mana do. Itu musibah tidak ada pahalanya. Padahal pahala musibah sangat tinggi. Pahala sabar. Ya sabar si penyakitnya ini jarak-jarak. Tidak ada pahalanya sangat. Ya Allah. Nah itulah, ya, ke dalam. Ini ambil sedikit lagi. Kedudukan kitab beliau lebih berbahaya dari Ibnu Arabi dan Al-Muhasibi, juga berat juga ini. Ya. Rahasia yang terkandung di dalamnya melebihi teka-teki Ibnu Arabi. Ya.
dan tidak pula seringan kitab karya Al-Muhasibi, sebuah karya yang mengupas habis soal penanggalan, ya, yang hakiki bagi ilmu ketunggalan Tuhan. Ya, belum antum baca itu penelanjangan Tuhan. Tuhan itu belum betul-betul ditelanjangi oleh kitab-kitab itu. Kemudian bau jadi dibaca, ya, sangat sulit. Bisa murtad Anda itu. Ya. Tuhan ditelanjangi, tidak ada satu kain pun dalam ketuhanan. Betul-betul telanjang. Ya. Sangat sulit. Bahasanya saja sudah sulit. Ya. Kalau belum masuk secara bagus, jangan baca. Itu membuat orang error semua. Begitu dia kosong dimasuki oleh iblis, rusaklah dia. Itu yang banyak membaca buku-buku yang tidak keruan. Buku dalam dibaca, ya dia masuk tanpa alat, ya. Hanya tenggelam. Banyak orang masuk tanpa alat. Ngatang pe laut, ulang ngadu ban, ngadu perahu. Ngatang-ngatang jamak langsung eler. Eler. Insyaallah. Ya, pentelanjangan Tuhan katanya. Betul-betul murni sudah. Ya. Tidak ada kemakhlukan. Penanggalan yang hakiki bagi ilmu ketunggalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Banyalah seorang sufi, bertanyalah seorang sufi, apakah gerangan penanggalan ilmu ketunggalan itu? Dijawab, hilangnya penglihatan atas selain Allah. Nah, itu. Mentamasi kita batur. Salah. Berketuan dengan arah wayah bro, tono ko kita ya, seda. Nek kita sai-sai, maka Allah dong kita guru. Allah saja dilihat. Tidak pernah melihat selain Allah. Dan memang benar. Ya. Itulah awalnya disebut dengan tauhid bizat itu. Semua zat itu yang kita lihat cuma Tuhan. Marah dengan seberayan. Semua benda yang dikasih, yang dilihat cuma pengasihnya saja. Beci atum nun. Demenang ngono-ngono meluk-meluk ya no. Nganggapnya ya meluk sang kekasih. Dia kena meluk atum lupa aja. Itulah orang-orang seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan sirnanya pandangan selain Allah Azza wa Jalla. Musnah pandangannya kepada selain Allah. Hanya memandang Allah. Hanya mengingat Allah. Sampai Al-Hallaj mengatakan, dalam jubahku Allah. Langsung yang lebih dalam lagi, Anallah. Nah, itu. Ya. Itulah kemabukan orang. Ya. Kemabukan makrifat kepada Allah. Tapi orang-orang syariat aja berseberangan. Ya. Serangan. Itulah juga yang disebut oleh ya Siti Jenar itu. Waktu diskusi, kami ke sini disuruh oleh ya raja untuk mengundang Siti Jenar. Mohon maaf, tidak ada Siti Jenar di sini. Yang ada cuma Tuhan. Balik. Mana dia? Dia jawab, tidak ada Siti Jenar, yang ada cuma Tuhan. Ya, undang Tuhan. Datang lagi. Dia salam, kami sekini disuruh mengundang Tuhan. Tidak ada Tuhan di sini, yang ada Siti Jenar. Gitu. Dibolak-balik. Nah, langsung lagi dia bilang, undang dua-duanya, Tuhan dan Siti Jenar. Gitu. Bingung lagi dia menjawab. Ya. Maka dibunuhlah Siti Jenar. Gitu. Karena ajarannya juga kelewatan. Hanya orang yang tidak ahli itu diajar, sehingga perbuatannya melewati batas. Ajaran beliau, ya, kita ini adalah mayat hidup. Kalau mau hidup matilah. Begitu. Kalau mau hidup matilah. Itu yang dikejar oleh murid-muridnya. Agar cepat mati, ngorayang. Sedut tambah dengan agar dan semati, mati. Ini perkosaan sendiri dengan agar dan semati, mati. Itu yang salah cara memahami. Ya, ya. Dianggap hidup ini ya jelek lah, hidup yang tidak bermutu. Kalau mau hidup bermutu, matilah. Makanya muridnya cara mencari mati itu yang macam-macam. Ada yang minum supaya mati,
Ada yang mencuri supaya dibunuh. Ada yang bunuh orang supaya dibunuh. Itu tempat salah. Karena orang-orang yang belum stabil dikasih makan sesuatu yang berat ya susah. Ya. Karena dia menara gigi suruh akan bagi. Lah gel-gel ya. Itulah makom an-nafri, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.